Shalom semuanya, saudara-saudara kita yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya mau berbagi firman Tuhan. Saya mau share firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 10 yang berbunyi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi, untuk kita mengasihi sesama kita, teman, siapapun itu sebagai saudara. Tapi pada kenyataannya, pada dasarnya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, yang sering kita lihat secara nyata, kalau kita menyayangi teman kita, kita menyayangi sebagai saudara, kalau kita sudah merasa benar-benar cocok, kalau kita sudah benar-benar merasa nyaman dengan orang itu, kita sudah benar-benar sejalan sepikiran, baru kita bisa menyayangi orang itu seperti saudara. Tapi di sini Tuhan berkata kalau kita harus menyayangi sebagai saudara, entah siapapun itu, entah kepada orang yang nyebelin, entah kepada orang-orang yang sudah pernah menyakiti kita, entah kepada orang-orang yang sudah merugikan kita, siapapun orangnya, Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap mengasihi orang tersebut sebagai saudara. Kedengarannya sulit, tapi Tuhan berbicara dan Tuhan mengajarkan kita untuk seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk bisa menyayangi orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah membuat kita kecewa, orang-orang yang sudah membuat kita kehilangan sesuatu. Itu secara pribadi, secara manusia itu sangat sulit. Tapi Tuhan memampukan kita untuk kita bisa memaafkan, untuk kita bisa menyayangi orang tersebut, untuk kita bisa mengasihi orang tersebut seperti saudara. Mungkin di antara kalian ada yang bilang, coba kalau saya yang menghadapi situasi seperti itu, apa kamu bisa? Dan saya bilang seperti ini karena saya sendiri mengalaminya, karena saya sendiri merasakan yang seperti itu. Saya tidak bisa ngomong seperti ini kalau saya sendiri tidak mengalaminya. Saya berkata seperti ini karena saya tahu rasanya seperti apa. Dan Tuhan memampukan saya, Tuhan mau mengajarkan saya untuk saya tetap mengasihi, untuk saya tetap bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti saya, untuk orang-orang yang sudah mengecewakan saya, untuk orang-orang yang sudah membuat saya kehilangan sesuatu. Emang awalnya sulit, tapi karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya, dan Tuhan memampukan saya bisa melakukannya itu. Saya bisa memaafkan orang-orang yang sudah membuat saya sakit hati. Saya bisa memaafkan, saya bisa mengampuni orang-orang yang sudah membuat saya kecewa. Awalnya saya nggak bisa karena terlalu sakit buat saya, tapi karena itulah kasih Tuhan. Tuhan memampukan saya, Tuhan memampukan saya agar saya bisa memaafkan orang-orang itu. Dan juga di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling memberi hormat, entah kepada siapapun itu, entah kepada orang yang lebih dewasa dari kita, entah kepada orang yang usianya di bawah kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mendahului, untuk memberi hormat. Jadi kita di sini belajar menghilangkan ego kita. Kita belajar, biasanya kalau kita lihat, kalau orang yang lebih dewasa dari kita, dia nggak mau menyapa kita, jadi kita yang lebih muda harus menyapa dia. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan kalau kita harus menghormati, harus saling menyapa dahulu. Apalagi kayak orang yang lebih dewasa, orang yang lebih muda dari kita pun kita harus lebih menyapa duluan. Entah
dia mau membalas sapaan kita apa enggak, tapi ya yang penting kita sudah belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita lakukan semua itu untuk Tuhan kita, karena kita melakukannya untuk jangan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi kita nggak akan merasa kecewa. Teman-teman, marilah kita belajar untuk bisa kita mengasihi seseorang siapapun itu sebagai saudara, walaupun mereka sudah menyakiti kita, walaupun mereka sudah merugikan kita, sudah mengecewakan kita. Marilah kita tetap mengampuni, tetap mengasihi mereka, karena kasih Tuhan yang sudah memampukan kita, kasih Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa memaafkan, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita mau secara sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan, kemampuan agar kita bisa melakukannya. Terima kasih, kiranya firman ini bisa memberkati dan kiranya firman ini bisa bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.